Man fariha bina farihna bih. Siapa yang bahagia karena kami, kami bahagia karenanya. Kita ikut berpartisipasi merayakan dan memperingati Maulid Nabi, bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, yaitu kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian syukur kita. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahkan menyebutkan di dalam kitab yang beliau tulis tentang Maulid Nabi, beliau beri judul An-Ni'matul Kubra fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nikmat yang amat besar di hari kelahiran pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, tidak ada gelar yang disebut kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tidak ada gelar sekalian sebaik-baiknya umat. Kita dikatakan di dalam firman sebaik-baiknya umat karena ada label di belakangnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu mengenai akhlak yang nanti dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah sangat terkenal dan mungkin semua dari kita sudah menghafal, legitimasi langsung dari Allah, teladan terbaik adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam satu qiraat uswatun hasanah, dalam qiraat yang lain iswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik. Kalau kita membaca kitab-kitab para muwarrikhun, para ulama-ulama sejarah Islam, atau muhaddithun, para ulama-ulama yang pakar di bidang hadis, baik riwayah dan dirayah, wajar kalau mereka menyanjung Nabi, karena mereka mencintai Nabi. Itu hal yang wajar. Ada kekasih memuji kekasihnya, itu hal yang wajar. Kita memuji Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad, itu hal yang wajar. Tapi ketika musuh memuji Nabi Muhammad, itu luar biasa. Sehingga ada pepatah mengatakan, wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Puncak kemuliaan jika sudah ada pengakuan dari musuh akan kemuliaannya. Tapi kalau kawan memuji kawan, kekasih memuji kekasih, itu hal yang biasa. Tapi ketika musuh memuji, itu luar biasa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu tokoh yang dipuji oleh kawan dan lawan, yang dipuji oleh para pencintanya dan para pembencinya. Karena dalam biografi beliau tidak ada cacat sedikit pun. Semuanya itu diukir dengan tinta emas. Dari sisi akhlak beliau, fisik beliau, dan segala hal yang dinisbatkan kepada beliau, seluruhnya itu adalah kemuliaan dan keluhuran. Saya ambil contoh salah satu tokoh orientalis Belanda bernama Christian Snok. Dia adalah penasehat dalam masalah pribumi di zaman itu. Orang yang pandai. Dia bergelar profesor doktor, pakar di dalam berbagai bidang keilmuan, terutama di dalam studi tentang keilmuan agama Islam. Dia bisa beberapa bahasa. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jawa, bisa berbahasa Jawa.
bisa juga berbahasa Sunda, bisa berbahasa Aceh. Luar biasa ini tokoh. Memang para sejarawan menilai daripada Christian Snook ini, ada yang mengatakan beliau orientalis murni, ada yang mengatakan jasus, intelijen, mata-mata untuk ingin menjatuhkan kerajaan Aceh. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang ilmuwan. Jadi banyak sekali pendapat tentang tokoh yang bernama Christian Snook. Dilahirkan di Belanda pada tahun 1857 Masehi, wafat pada tahun 1936 Masehi di Leiden, dan dia sebagai salah satu guru besar di Leiden yang ada di Belanda. Ada satu kitab, jadi kitab ini berbahasa Arab. Biasanya ya para ulama menulis itu hal yang biasa, tapi ini beliau menulis kitab berbahasa Arab, diterjemahkan ke dalam berbahasa Jerman, Inggris, Belanda. Namun ini berupa kitab berbahasa Arab yang dinisbatkan ditulis oleh Christian Snook, berjudul Tarikh atau Safahatun min Tarikh Makkah al-Mukarramah, lembaran-lembaran tentang sejarah kota Makkah al-Mukarramah. Jadi dia menikah dan sudah pernah singgah di Indonesia, di Ciamis, Jawa Barat. Dia menikah dengan seorang wanita. Dia menyamar menjadi orang Islam, dirubah namanya menjadi Haji Abdul Ghaffar. Haji Abdul Ghaffar. Mungkin secara keilmuan dan secara akademisi dia lebih pandai dari kita, karena dia mampu menulis kitab yang beliau tulis atau yang dia tulis itu berjudul Safahat min Tarikh Makkah. Dia menceritakan pengalaman dia belajar ilmu agama Islam langsung dari tempat sumber ilmunya di zaman itu, di kota Makkah. Awalnya ditolak, tapi dia bisa meyakinkan kerajaan yang ada di Saudi bahwa dia adalah seorang muslim, sehingga diizinkan dia menetap di Makkah selama kurang lebih 7 bulan. Dia menyatakan bahwa saya belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi Al-Bantini ulama multidisipliner, berbagai cabang dan fan keilmuan, semua ada karya tulis. Mulai dari fikih ada Kashifatus Saja, ada Nihayatuz Zain, kemudian di dalam bidang tafsir menjadi satu kitab tafsir yang sangat diakui, berjudul Marahul Labid atau terkenal dengan Tafsir Munir. Beliau juga punya komentar-komentar terhadap kitab-kitab tasawuf. Di antaranya kitab karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau memberikan komentar dalam kitab Bidayatul Hidayah berjudul Maraqil Ubudiyah. Di dalam bidang ilmu bahasa Arab, beliau punya cucu mengarang tentang kitab-kitab bahasa Arab tertinggi, mulai dari balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', mulai juga dari grammar bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, dari ilmu-ilmu puisi, arud, al-qawafi. Cucunya ngarang kitab itu menjadi kitab tertinggi yang dipelajari oleh ulama-ulama besar yang ada di Makkah di zaman itu dan yang ada di Al-Azhar di Mesir. Itu salah satu guru yang diakui, bertemu, langsung hadir dan belajar, bertalaki dengan Syekh Nawawi Al-Bantini. Beliau juga mengatakan, atau dia juga mengatakan, ini saya bingung menggunakan redaksi kata beliau atau dia, karena memang sosok ini juga masih menjadi polemik di kalangan sejarawan, apakah dia ada seorang muslim atau seorang pengkhianat
atau orientalis itu masih jadi polemik di kalangan para sejarawan. Dia juga mengatakan, saya bertemu dan belajar kepada Mufti Haramain di bawah otoritas beliau, yaitu Sayyid Ahmad Zainud Dahlan. Belajar juga kepada Syekh Abu Bakar Syato. Kalau di pesantren itu kitabnya sudah tidak asing lagi untuk dipelajari, I'anatul Talibin, Hasyiah daripada Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malabad. Kemudian belajar kepada As-Sayyid Abdullah Az-Zahzawi yang menjadi mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah pada zaman itu. Ini sebagian kecil guru-guru atau ulama-ulama yang dia bertalaki, Christian Snow bertalaki. Identitas dirubah jadi Haji Abdul Ghaffar. Ketika berada di Makkah, nanti pulang di Belanda, nama aslinya muncul lagi, Christian Snow. Di Makkah, di Indonesia, di Aceh namanya Haji Abdul Ghaffar. Jadi sudah lihat bagaimana tabaqat syuyukh, ya, rentetan gurunya itu berkelas. Belajar singkat 7 bulan, kemudian nanti dia punya andil di dalam memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan Islam, terutama kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh, yang pada akhirnya atas informasi dia menyatu dengan masyarakat Islam, bahkan dia menikahi wanita-wanita muslimah, istrinya 4. Yang pertama ada istrinya disebut, saya tidak sebut secara berurutan, tapi yang informasi yang kami baca, istrinya ada di Ciamis 1, ada di Bandung 1, ada di Saudi Arabia 1, dan juga yang 1 ada di Belanda. Yang di Belanda non muslim, tapi yang 3-nya muslimah. Punya keturunan di antara istri-istri tersebut. Jadi bagaimana dia menyatu dengan kaum muslimin secara fisik. Orang Belanda sama orang Arab, kalau sudah orang Eropa, Belanda Eropa, berjenggot, berkumis, kalau pakai jubah imamah, itu akan mirip sekali. Dan dia juga sudah berkhutbah, memberikan ceramah, dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi, bahkan dikatakan pernah khutbah di Makkah. Walaupun bukan di Masjidil Haram, tapi ada satu masjid di Makkah, dia pernah menyampaikan ilmu, kajian-kajian keilmuan Islam. Padahal ini tokoh orientalis. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap golongan kaum orientalis? Nah, di sini kita mencoba insaf, netral, untuk bisa menempatkan diri kita, apakah informasi keilmuan dari kaum orientalis itu kita tolak mentah-mentah ataukah kita terima? Maka disinilah peran ulama menjelaskan. Sayyid Abul Hasan An-Nadwi, ulama India, ada membuat satu tulisan kitab berjudul Maqalatun wa Buhuth fil Istishraqi wal Mustashrikin. Kitab tersebut beliau secara tegas mengkritisi jika kaum muslimin menjadikan referensi-referensi keilmuan agama Islam menggunakan karya-karya kaum orientalis. Karena di dalam Islam ada yang disebut riwayat yang diterima, ada riwayat yang ditolak. Dalam istilah ilmu hadis kan disebut athiqat dhabit adil. Orangnya harus thiqat, terpercaya, tidak melakukan dosa-dosa besar, memiliki hafalan yang baik, orangnya Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, akhlak juga baik. Itu syarat-syarat dalam hadis. Jadi Abul Hasan An-Nadwi secara tegas menyatakan tidak boleh diterima riwayat-riwayat dari kaum orientalis, walaupun ada di antara mereka itu secara keilmuan bisa mengalahkan kita.
menghafal Al-Quran 30 juz sama tafsir Jalalain. Misalnya seorang wanita orientalis namanya Prof. Dr. Mary Skimmel yang ada di Jerman, itu menghafal Al-Quran 30 juz dengan tafsir Jalalain dan menghafal Riyadhus Shalihin, dan juga bisa menguasai 7-8 bahasa, menguasai tentang ilmu tasawuf, sejarah para sufi mulai dari Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ja'far As-Shadiq, Zunun Al-Misri. Tokoh-tokoh tasawuf itu beliau kuasai di luar kepala. Tapi beliau ini masih dikatakan, sebagian intelektual muslim mengatakan kalau Mary Skimmel itu sudah muslimah, tapi dia sembunyikan keislamannya. Karena semua karya tulisnya itu dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan kafir. Pernah ada wartawan bertanya kepada salah satu mursyid Tariqah Naqsyabandiyah bernama Syekh Nizam An-Naqsyabandi yang ada di Siprus. Ditanya kepada beliau, wahai Syekh, apakah ada orang yang mencintai Nabi Muhammad tapi dia itu kafir? Dia seorang yang kafir, namun dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah ketika dia meninggal itu dia bisa meraih husnul khotimah? Apa jawaban daripada Syekh Nizam? Dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lah, bukankah jelas di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan inna dina indallahi Islam. Di dalam hadis juga Nabi katakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahud au nasara, tidaklah seorang dari umat ini baik Yahudi dan Nasara ketika mendengar bima jitu bih, ajaran yang aku bawa, thumma yamut wa lam yu'min bi, kemudian orang-orang tersebut mati belum beriman dengan ajaran Islam, kana min ashabillah, dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, termaktub di dalam Sahih Muslim. Hadis yang sahih. Artinya tidak mungkin seseorang yang tidak memeluk agama Islam kemudian dia mati masuk surga. Itu hal yang tidak mungkin. Karena Allah sudah tegaskan dan Nabi juga telah tegaskan secara sharih. Lantas apa maksud dari ucapan Syekh Nizam yang mengatakan orang kafir jika mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta, maka ketika dia mati akan mendapatkan husnul khatimah dan dia akan masuk ke dalam surga? Syekh Nizam mengatakan karena jikalau ada orang kafir dia mencintai Nabi, maka Nabi tidak akan biarkan dia mati dalam keadaan kafir. Pasti ruhania Nabi akan hadir dan mengislamkan dia sebelum dia meninggal. Dan itu banyak kaum orientalis yang niatnya hanya sekedar belajar. Jadi kaum orientalis ini tujuannya hanya menguasai ilmu agama Islam, sekedar belajar seperti fakultas di dalam universitas. Bukan tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui ilmu dan mengamalkan dan beriman dengan ajarannya, bukan. Tapi perjalanan berjalan, banyak tokoh orientalis yang akhirnya mereka diberikan hidayah lewat ilmu. Banyak juga dari mereka yang ketika sudah menguasai ilmu Islam, mereka menjadi musuh di dalam selimut. Dan banyak juga akhirnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, Allah berikan dia hidayah di saat menjelang wafatnya. Nah, disinilah kita bisa bagi kaum orientalis tidak semuanya jahat. Ada yang jadi muslim. Kalau orientalis yang akhirnya jadi Islam, kitab-kitabnya boleh kita baca setelah dia beragama Islam. Tapi kaum orientalis yang jelas-jelas menjadi musuh dan merusak agama Islam dari dalam, maka buku-bukunya tidak boleh kita baca. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad
di dalam kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah, beliau mengatakan jika ucapan itu keluar dari lisan orang yang mukhlis, orang yang mengenal Allah, disebut al-arif billah, maka yang keluar adalah cahaya, baik lewat lisannya maupun tulisannya. Imam Nawawi punya kitab Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi yang lahir 631 Hijriah. Beliau memiliki banyak tulisan kitab, dikasyaf oleh ulama. Semua kitabnya Imam Nawawi bercahaya, dilihat dengan mata batin, namanya basirah. Tapi kalau tulisan-tulisan orang yang tidak beriman, maka walaupun isinya adalah nasihat-nasihat yang baik sekalipun, tetap keluarnya adalah zulmah, kegelapan. Nah, ulama-ulama kita sudah membahas dalam kitab mereka, kaum orientalis yang mereka belum menjadi muslim dan muslimah, kitab-kitabnya itu masih bisa merusak akidah kita dan masih juga bisa merusak keimanan kita, walaupun mereka mencoba menutupi dengan memuji-muji Islam. Ada satu kamus digunakan di berbagai pesantren, namanya Munjid, kamus bahasa Arab, yang ngarang orientalis, bukan orang Islam, orang Prancis kalau tidak salah, Maurice. Tebal itu kitab Munjid. Ketika membahas tentang Nabi Muhammad, di situ ada narasi-narasi melecehkan Rasulullah berbahasa Arab. Kalau kita buka di bagian belakangnya itu, di bagian gambar, ada gambar-gambar yang tidak layak ditampilkan. Wanita yang membuka aurat dan seterusnya. Digunakan di pesantren. Ini cahaya nggak bisa masuk. Ini kegelapan. Makanya kami punya syuyukh, punya guru-guru lebih menganjurkan kepada kamus-kamus yang ditulis oleh para kaum solihin. Ada kamus 49 jilid, ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ada kamus yang ditulis oleh gurunya Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Gurunya bernama Al-Imam Fairuz Abadi, menulis kitab kamus bahasa Arab berjudul Al-Qamus Al-Muhit. Ada juga kamus ditulis oleh Ibnu Manzur berjudul Lisanul Arab. Kesemuanya orang soleh. Di situ ada cahaya yang akan masuk ke dalam hati kita, walaupun dalam bentuk kosakata. Tapi yang dikarang oleh orang-orang orientalis yang belum jelas keimanannya, dia akan menjadi kegelapan di dalam hati kita. Itu kesimpulan pernyataan dari tokoh-tokoh kaum muslimin seperti Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau juga memiliki satu kitab yang mengkritisi tentang kaum orientalis. Dan juga ada tokoh ahli sunnah wal jamaah yang ada di Suriah, yaitu Dr. Said Ramdan Al-Buti. Di dalam prolog dari kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah, di situ beliau mengkritik referensi-referensi orientalis. Kemudian juga ada tokoh sejarawan Islam bernama Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, menulis kitab As-Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibad, juga mengkritik referensi-referensi keilmuan yang diambil dari golongan kaum orientalis. Jadi sudah sangat jelas bagaimana responnya para ulama terhadap keilmuan kaum orientalis. Ada satu hal yang penting. Ketika seseorang belajar ilmu agama Islam di Amerika misalnya, atau di Inggris misalnya, di Oxford sekalipun, di Cambridge sekalipun, untuk belajar ilmu agama Islam, maka ini akan menjadi satu pemikiran yang justru akan merusak Islam. Kenapa? Karena belajar bukan dari sumbernya. Para ulama terdahulu sudah memberikan perhatian khusus. Kalau mau belajar ilmu agama, perhatikan sanad keilmuan. Mungkin secara kecerdasan, kepandaian, kaum orientalis memiliki itu, tapi sanad keilmuannya tidak ada. Niat belajarnya juga belum tentu niat yang baik.
Al-isnad minad din, sanad bagian daripada agama. Unzuru mimman takhuduna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Itu adalah pepatah-pepatah atau petuah-petuah dari para ulama terdahulu. Bahkan Imam Muslim meletakkan juga di dalam kitab Sahih Muslim tentang pentingnya memperhatikan sanad. Hal yang sama disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, yang tidak lain adalah murid dari sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi bukan sekedar kita mengambil itu ilmu tanpa memperhatikan sanad keilmuan sang guru, dan perilaku sang guru juga pengaruh. At-tiba tasyrikut tiba, tabiat mencuri tabiat. Kalau gurunya tidak benar perilakunya, maka muridnya akan tertular tabiat itu. Gurunya sombong, muridnya akan jadi sombong. Sehingga mereka katakan, kalau mau lihat ulama itu bagaimana sih sosoknya, lihatlah santri-santrinya. Itu adalah gambaran daripada sosok sang guru. At-tiba tasriqut tiba, tabiat mencuri tabiat. Dan juga jangan pernah mempelajari ilmu agama Islam tanpa guru. Seseorang merasa sudah cerdas, secara otodidak dia pelajari sendiri ilmu agama. Dia membaca kitab-kitab secara bebas. Walaupun dia mampu di dalam membaca kitab kuning sekalipun, atau sudah mampu menguasai ilmu-ilmu alat sekalipun, ilmu nahukah itu, ilmu sorof, bahkan sampai balaghah dia kuasai, bisa berbahasa Arab, kemudian sudah cukup dengan ilmu alat, bebas mengkaji kitab-kitab tanpa ada bimbingan guru, maka itu juga akan menyebabkan kesesatan. Ada ungkapan mengatakan, man kana syekhuhu kitabah fa khata'uhu akthar min sawabih. Orang yang gurunya hanya buku, tidak ada guru talaki, maka kesalahannya lebih banyak dari benarnya. Ada ungkapan lain juga mengatakan, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar ilmu agama tanpa ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa tidak sembarangan mempelajari ilmu agama Islam yang suci, karena dia punya rantaian keterikatan dengan manusia terbaik Nabi Muhammad. Ilmu ini warisannya Nabi Muhammad. Al-ulama warasatul anbiya. Baik, Christian Snock di dalam disertasinya di hadapan guru besar yang ada di Leiden di Belanda, justru dia memuji Nabi Muhammad. Itu yang tadi saya katakan dari awal. Kalau sudah ada musuh memuji pada seseorang yang dimusuhi, berarti orang ini memiliki karakter yang sangat luar biasa, memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Dalam disertasinya dia mengatakan begini, saya dapat 3 poin dari pujian Christian Snock kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat sabat, zu sabat, orang yang sangat kuat memegang prinsip, sangat teguh. Seorang mukmin harus memiliki sifat sabat, terutama seorang dai, karena nanti ada banyak tantangan. Ada yang tidak suka dakwanya, ada yang meremehkannya, ada yang menghalangi kebaikan dakwanya, macam-macam. Dan jangan kita berkecil hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik, pemimpin para nabi, para rasul. Dalam dakwanya juga banyak sekali tantangan. Kalau umat mengalami banyak tantangan dalam dakwah, lantas kita bagaimana? Ya tentu akan dapat juga. Disinilah peran sifat sabat, keteguhan. Di dalam terminologi ilmu hadis ada kitab berjudul Kitabus Sabat.
Itu maknanya adalah kitab yang mengoleksi sanad-sanad keilmuan. Disebut kitab Tsabat. Kalau huruf ba disukunkan, kitab Tsabat. Kalau yang pertama tadi banyak fathah, kitab Tsabat. Kalau banyak disukunkan, Tsabat. Kalau banyak disukunkan berarti orang yang mengumpulkan sanad-sanad keilmuan. Tapi kalau banyak difathahkan artinya kumpulan-kumpulan sanad keilmuan. Itu perbedaan di dalam terminologi. Di antara kitab yang berjudul Ats-Tsabat, kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Masyar, seorang qadhi yang ada di Makkah di zaman tersebut, menulis kitab berjudul kitab Ats-Tsabat Al-Kabir. Ada juga ulama asal Indonesia yang menjadi ulama besar di Makkah, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Al-Fadani menunjukkan Padang. Jadi ulama besar di Makkah, bahkan dijuluki Musnidul Asr, Musnid di zaman ini. Ada yang menjuluki juga Musnidud Dunya, Musnid internasional sedunia. Arti musnid adalah huwa man yarwil haditha bi isnadih, orang yang meriwayatkan hadis Nabi menggunakan rangkaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai orang Indonesia harus bangga karena salah satu tokoh di zaman modern kita ini yang menjadi ulama yang mengoleksi sanad hadis terbanyak sedunia adalah ulama berasal dari Indonesia bernama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Walaupun beliau lahir di sana, orang tuanya hijrah ke sana, tapi darah Indonesia. Menulis kitab berjudul kitab Ats-Tsabat Al-Kabir, berjudul Bughyatul Murid min Ulumil Asanid, jenis kitab Tsabat. Ada juga ulama berikut yang menulis kitab Ats-Tsabat berjudul Fahrasul Faharis wal Athbat, ditulis oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Jadi judulnya adalah kitab Ats-Tsabat, sesuai dengan sifat Nabi Dzu Tsabat. Di dalam Al-Quran ada satu ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian in ja'akum fasiqun, seorang yang fasik. Fasik artinya adalah orang yang al-khuruj an tariqil haq, yang keluar dari jalan kebenaran. Dalam istilah fikih pendosa. Mufradnya fasik, jamaknya fusaq, masdarnya fisqun. Ayat ini menggambarkan apa? Jika ada orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, verifikasi dulu, cari tahu dulu, benar nggak sumbernya. Itu kalau orang fasik masih muslim. Orang fasik itu masih muslim. Bagaimana yang bawa berita orang kafir? Yang fasik sekalipun Allah Ta'ala memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kita, berita mereka jangan langsung diambil, diverifikasi dulu, diteliti dulu. Makanya dalam satu qiraat itu menggunakan kata fatathabbatu, satu qiraat, bukan fatabayyanu, tapi qiraat yang lain menggunakan fatathabbatu, verifikasi, dari kata sabat. Jadi sabat kalau kita jadikan kata kerja juga ditambah dengan huruf ta, tathabbata ya tathabbatu, tathabbutan, itu artinya memverifikasi. Ada tokoh ulama yang namanya dari kata sabat. Tokoh ulama yang diambil dari kata sabat. Di antaranya salah satu sahabat Nabi, ayahnya namanya Thabit. Nah, Thabit itu diambil dari kata sabata. Namanya siapa? Zaid bin Thabit. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, di dalam kitab ensiklopedia biografi para sahabat, para ulama berjudul Syiar A'lam Nubala, beliau menyebutkan
Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi mempelajari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, maka dipelajari oleh Zaid bin Thabit dalam tempo waktu 15 hari. Kalau kita di sini bahasa Arab ya 2-3 tahun, itu juga Allah takdirkan untuk bisa dia kuasai. Tapi sekelas Zaid bin Thabit, Nabi sudah bisa melihat potensi yang ada, makanya Nabi perintahkan tuh. Nabi tahu bahwa dia mampu. Dalam waktu 15 hari dia menguasai itu bahasa Ibrani, dalam satu riwayat disebut bahasa Suryaniyah. Nisfu syahr. Mempelajarinya hanya dalam tempo waktu setengah bulan. Sehingga keluar itu satu riwayat mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang belajar bahasa satu kaum, maka dia aman dari tipu daya mereka. Jadi ini riwayat memotivasi kita untuk banyak memiliki kemampuan di dalam berbahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa asing lainnya, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Tapi yang diprioritaskan adalah bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Dia seorang muslim, bahasa Arab nggak bisa. Kenapa bahasa Arab itu diprioritaskan? Karena dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang sama, dengan kesimpulan lughatul Arabiyyah nisfuddin. Al-lughatul Arabiyyah nisfuddin. Menguasai bahasa Arab itu adalah separuh daripada agama. Karena yang pertama Al-Quran. Referensi utama umat Islam adalah Al-Quran. Inna anzalnahu Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa. Yang memilih Al-Quran bahasa Arab adalah Allah. Kenapa? Allah tahu bahasa yang bisa menerjemahkan firman-Nya adalah bahasa tersebut. Jadi jangan pernah kita memperolok-olok bahasa Arab. Jangan kita jadikan bahasa Arab itu bahasa suku tertentu, kan? Bahasa Arab itu bahasa agama kita, agama Islam, bahasa yang dipilih oleh Allah. Hadis Nabi juga menggunakan bahasa Arab. Kitab-kitab ulama menjadi rujukan atau sumber ilmu primer. Kitab-kitabnya berbahasa Arab. Tadi saya baca satu kitab tadi pagi berjudul Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Dalam kitab tersebut ada kutipan hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau baca Al-Quran satu huruf dapat satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi berikan contoh alif lam mim, berarti dapat 30 kebaikan. Keterangan yang ada di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, yang membaca satu huruf dalam Al-Quran dia dapat 10 kebaikan dari satu huruf tersebut. Bagi orang yang membaca Al-Quran namun tidak tahu artinya, sudah dapat 10 kebaikan. Makanya ilustrasi contoh yang dibuat oleh Nabi menggunakan alif lam mim yang memang Allahu a'lam bi muradih. Maknanya ada, tapi terjemahannya tidak ada. Yaitu kita membaca Al-Quran jangan berkecil hati, walaupun tidak tahu artinya, bernilai pahala, bernilai ibadah, dapat 10 kebaikan. Kemudian dilanjutkan keterangan tersebut, namun jika seseorang membaca Al-Quran dan dia paham maknanya dan artinya, dia mendapatkan 70, bukan 10, 700 ya, 700 kebaikan. Berbanding sangat jauh. Kalau dalam sholat dia baca lebih banyak lagi, 70.000 kebaikan dari satu huruf yang ia baca jika dia tahu artinya, maknanya. Berarti di sini ada targhib, motivasi untuk kita sebagai kaum muslimin harus bisa menguasai bahasa Arab. Walaupun tidak sampai pakar, sekalipun minimal tahu lah. Jangan hanya na'am dan la.
Itu semua orang tahu. Bahasa Inggris juga bisa, yes, no, na'am, la. Nah, sehingga nanti punya kesungguhan untuk bisa menguasai bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Baik. Nah, ini pujian pertama dari Christian Snow kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki sifat sabat, teguh. Salah satu sahabatnya menguasai bahasa asing, yaitu Zaid bin Thabit, belajar dalam waktu 15 hari. Kemudian ada tokoh besar juga memiliki ayah namanya Thabit. Ayahnya bernama Thabit, diambil dari kata Thabat, yaitu Nu'man bin Thabit bin Zawtah, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Terkenal dengan nama Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man, ayahnya namanya Thabit, kakeknya namanya Zawtah. Diceritakan di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar. Kakeknya Imam Abu Hanifah itu penyembah api, Majusi. Karena asli orang Persia. Jadi kalau kita urutkan 4 mazhab yang populer itu di kalangan para ulama, 4 mazhab fikih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 3 mazhab ini keturunan Arab. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i keturunan Arab. Bahkan punya nasab yang akan sejalur dengan nasab Nabi Muhammad lewat jalur Abdul Manaf. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun lahir di pecahan Uni Soviet di zaman sekarang, itu juga keturunan Arab. Imam Malik keturunan Arab, tinggal dan lahir di kota Madinah. Imam Abu Hanifah satu-satunya imam yang bukan orang Arab. Beliau orang Persia. Persia zaman dulu disebut dengan Persia, zaman sekarang masuk 3 wilayah: Iran, Irak, dan sebagian daripada Afghanistan. Zaman dulu disebut Persia. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik yang kedua, yang ada di Madinah Al-Munawwarah, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kemudian urutan ketiga dari sisi usia yaitu Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Dan yang paling muda yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir di wilayah Persia, Imam Malik lahir di Madinah, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, dan Imam Ahmad lahir di wilayah Uni Soviet kalau zaman sekarang, atau masuk juga wilayah Persia. Ada terjadi khilaf tempat lahirnya Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah punya kakek itu penyembah api, ditawan oleh kaum muslimin karena terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Ditawan menjadi tawanan, tapi diperlakukan tawanan itu dengan sangat baik oleh kaum muslimin sehingga hatinya tertarik. Disinilah peran akhlak. Tawanan diberikan makanan yang paling enak dibanding kaum muslimin sendiri yang menjadi pasukan waktu itu. Tawanan ikatan talinya dilonggarkan sehingga tidak menyakiti tangannya atau kakinya. Dan dia saksikan bagaimana kaum muslimin mereka menjalin ukhuwah, mereka beribadah. Maka dia tertarik dengan agama Islam, apalagi setelah dijadikan budak. Ini keturunan bangsawan. Zawtah ini keturunan bangsawan, pejabat-pejabat kerajaan Persia. Tapi karena runtuh ini kerajaan, kaum muslimin menjadikan mereka tawanan perang. Zawtah dijadikan budak. Setelah itu tuannya dari Bani Tamim memerdekakan dia, kemudian memperlakukan dia dengan baik. Disitulah dia tertarik dengan agama Islam dan menyatakan keislaman. Jadi Imam Abu Hanifah itu, beliau itu yang muslim kakeknya Zawtah,
Tapi di atas kakeknya Zaudah semuanya penyembah api. Dari Zaudah saja Muslim, kemudian putranya namanya Thabit. Zaudah dan Thabit dapat kehormatan. Mereka hidup di zaman Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Punya hubungan dekat dengan Imam Ali, dan selalu mereka meminta Imam Ali mendoakan agar nanti dari keturunan mereka akan lahir seorang anak yang soleh dan alim. Sayyidina Ali mendoakan itu. Mulai dari Zaudah berhubungan dengan Imam Ali sampai anaknya Thabit berhubungan baik dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak yang nanti diberikan nama Nu'man, yang nanti terkenal bernama Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, ana min barakati doa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Atau kama qala, saya ini bisa menjadi seperti sekarang, kata Imam Abu Hanifah, karena saya dapat berkah doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ayahnya bernama Thabit. Ada tokoh tabi'in namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ia belajar kepada sahabat Anas bin Malik. Diceritakan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, menyebutkan ia kurang lebih istiqomah sholat tahajud 40 tahun, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud 40 tahun. Namanya siapa? Thabit bin Aslam. Yang menarik, selesai sholat tahajud, doa yang rutin dia baca adalah Allahumma in a'taita ahadan sholata fi kubrihi fa'atini sholata fi kubrihi. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang mampu melakukan sholat di dalam kuburannya, maka tolong berikan padaku ketika aku meninggal dunia, aku mampu sholat di dalam kuburanku. Itu doa yang dibaca rutin selepas sholat tahajud, kurang lebih 30-40 tahun. Maka di saat Thabit bin Aslam Al-Bunani meninggal dunia, ada orang-orang yang mengantarkan jenazahnya dan memasukkan ke liang lahat, ditutup dengan batu tela. Satu batu tela itu jatuh. Salah satu dari mereka yang memasukkan jenazah Thabit Al-Bunani ke liang lahat, dia melihat dari lubang celah tersebut jenazahnya hilang, dan dia melihat liang lahat itu menjadi luas sejauh mata memandang. Dia melihat ke kanan ke kiri, dia ajak kawan-kawannya yang ikut mengantarkan jenazah, kurang lebih 3 orang yang menjadi saksi mata. Maka mereka melihat ternyata jenazahnya sedang sholat. Ketakutan ketiga-tiganya, mereka cepat-cepat menutup itu. Liang lahat ditutup dengan batu tela. Mereka bergegas ke rumah almarhum untuk menanyakan amalan apa yang dilakukan oleh almarhum. Diinformasikan oleh anak daripada almarhum mengatakan bahwa ayah saya selepas sholat tahajud yang tidak pernah ia tinggalkan 30 atau 40 tahun, selalu membaca doa, ya Allah berikan izin padaku untuk bisa sholat di dalam kuburanku. Ternyata Allah sudah ijabah doanya. Nah, ini tokoh populer namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Dia masuk kepada tabaqat tabi'in karena dia bertalaki kepada sahabat bernama Anas bin Malik. Bahkan satu cara penghormatan Thabit Al-Bunani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bersalaman dengan sang guru Anas bin Malik, dia selalu memegang tangan Anas bin Malik, kemudian tangan gurunya itu diusapkan ke kepalanya, ke wajahnya, ke badannya. Maka sang guru bertanya kepada muridnya, wahai Thabit, ma hamalak ala dzalik? Apa yang mendorongmu melakukan ini? Dijawab, hadhihi yadun massat yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan ini pernah bersalaman dan menyentuh tangan Nabi Muhammad. Maka saya ingin mengambil keberkahan dari bekas salaman Nabi Muhammad SAW di tangannya. Nah, ini contoh nama-nama orang yang
memiliki nama dari kata thabata, diisim fa'ilkan disebut thabit. Pujian kedua, kata Christian Snob, Nabi Muhammad punya jiwa tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa agama bisa kita istilahkan dengan mujahid, orang yang punya kesungguhan, tidak pernah patah semangat. Ada kaidah tafsir Al-Quran. Tidak semua kata jihad di dalam Al-Quran artinya peperangan. Tidak semua kata jihad di dalam Al-Quran artinya berperang. Tapi ada yang artinya melawan hawa nafsu, menghilangkan akhlak yang buruk dari dalam dirinya, menghilangkan sifat kikir dalam dirinya. Itu juga disebut di dalam Al-Quran dengan jihad. Ambil contoh, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad kepada kami, menuju kepada kami. Itu maknanya bukan perang, tapi dia bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada kami, untuk mengikuti suluk jalan menuju kepada Allah. Maka kami akan mudahkan dan memberi petunjuk padanya jalan-jalan menuju ke surga. Di situ bukan maknanya berperang, tapi mujahadah nafs. Dia melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsu. Di ayat yang lain juga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum. Juga maknanya bukan berperang, tapi apa? Menginfakkan harta, mengorbankan jiwanya untuk membela agama. Itu makna jihad. Kalau makna berperang, contoh jihad yang mananya konteks dan teksnya maknanya berperang, itu adalah contoh ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah. Di situ artinya berperang. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi ada keterangan di ayat yang lain. Perangilah mereka idza yuqatilunak, kalau mereka memerangi kalian. Bukan disuruh tiba-tiba kita langsung perang. Kita diperangi baru berperang dengan mereka. Wala udwana illa lizalimin. Tidak ada permusuhan di dalam agama Islam kecuali hanya kepada orang-orang yang zalim. Jadi memerangi kezalimannya. Kita tidak diajarkan memerangi orangnya, pribadinya, tidak, tapi perbuatannya itu. Nah, kaidah yang ada untuk kita bisa bedakan kalau kata jahada atau kata al-jihad, jika maknanya berperang, setelah kata kerja jahada atau kata al-jihad dalam bentuk kata benda, setelahnya itu tidak ada harfu jar. Tidak ada harfu jar. Kalau belajar jurumiyah kan ada itu. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kaf wal lam wal mim. Wa huruf qasam salasatu wal waw wal ma wa ta, dan ila akhir daripada huruf hafat atau huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar langsung kepada objek maf'ul bih, maka itu artinya berperang. Seperti contoh tadi, ayuhan nabi jahidil kufara wal munafikin, berperang. Tapi kalau ada harfu jar setelahnya, itu maknanya bukan berperang. Alladzina jahadu fina, ada kata fi harfu jar. Atau tujahiduna fi sabilillah, itu bukan maknanya berperang. Karena ada harfu jar di situ, maknanya adalah mujahadah, kesungguhan. Ada ulama yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 104 Hijriah, bernama Mujahid. Mujahid. Dia belajar kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Namanya Mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tidak pernah menyerah, sama seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW yang disanjung oleh Christian Snow.
Kemudian ada ulama bernama Abu Bakar Ibnu Mujahid. Kita kenal dalam ilmu qiraah namanya al-qiraatu sab'ah. 7 cara membaca Al-Quran yang bersanad kepada Imam Kisai, Imam Hamzah, Imam Hafiz, Imam Ibn Amr, Ibn Kathir, yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mempopulerkan istilah al-qiraatu sab'ah, dia bernama Ibnu Mujahid. Itu menggunakan nama kitabnya, Kitabus Sab'ah fil Qiraat, kitab 7 di dalam bacaan. Dan pujian yang terakhir, yang ketiga, kata Christian Snow, dia memuji dalam disertasinya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya sifat menepati janji dan sangat beramanah, sangat jujur, menepati janji dan amanah. Wa arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Para nabi diutus memiliki 4 sifat: fatana, cerdas; bisidq, jujur; tabligh, menyampaikan risalah Allah; wal amanah, dan punya sifat amanah. Gelar amanah itu diberikan oleh musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin memberikan julukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Al-Amin. Radina bil Amin, kami ridho dengan Al-Amin. Karena Nabi memiliki sifat sangat jujur, sangat menjaga amanah, dan ketika berjanji Nabi selalu tepati. Itu pujian daripada seorang orientalis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mewanti-wanti kepada kita, jauhilah 3 sifat orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda, ayatul munafiq thalatha. Wa fi riwayah ayatul munafiq thalathun. Tanda-tanda munafik atau orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia ingkari. Wa idza tumin khan, apabila diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ini 3 sifat namanya an-nifaq al-amali. Penyakit nifak amal. Kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, khawatir dia berubah kepada an-nifaq al-i'tiqadi, nifak secara akidah. Maka itu satu pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk selalu jujur di dalam berkata. Ada satu tokoh sufi namanya Dzunun al-Mithri mengatakan, as-sidqu sayfullah, kejujuran itu pedangnya Allah. Ma wudi'ah ala syai'in illa khata'ah, tidaklah diletakkan kejujuran pada sesuatu, pasti kejujuran itu akan memotongnya. Nah, ini sifat-sifat mulia atau akhlak-akhlak mulia yang diakui oleh musuh, bisa dikatakan musuh kaum orientalis. Atau kita husnuzon, sudah muslim lah, awalnya musuh kemudian sudah Islam. Nah, jadi ini 3 poin yang disampaikan oleh Christian Snow tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil daripada keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi karena mengikuti Nabi, dan termasuk orang-orang yang mencintai Allah karena mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Wa fi riwayat ukhra, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati.